Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martia Gustika dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata dengan dosen pengampu Ibu Nur Aryani Yulia. Di video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Yang pertama itu adalah pengertian paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah menyatakan identitas dan kewarganegaraan pemegang dan memberikan hak kepada warga negara tersebut untuk bepergian di bawah perlindungan pemerintah yang membuktikan paspor saat bepergian ke negara asing. Selanjutnya, jenis-jenis paspor. Yang pertama, paspor biasa atau ordinary paspor. Paspor ini disebut dengan paspor turis yang dikeluarkan untuk warga yang berpergian ke luar negeri. Yang kedua, paspor resmi atau official paspor. Paspor resmi ini biasanya dikeluarkan untuk pegawai pemerintah dan digunakan untuk perjalanan terkait tugas pegawai pemerintah. 3. Paspor diplomatik dikeluarkan untuk para konsultan atau diplomat untuk perjalanan terkait tugas mereka. Yang keempat, paspor sementara atau temporary paspor. Paspor ini dikeluarkan untuk orang-orang kehilangan paspor mereka selama kunjungan di negara asing. Yang kelima, paspor keluarga atau family paspor. Paspor ini dikeluarkan untuk seluruh anggota keluarga. Langkah membuat paspor. Yang pertama itu, kita datang dahulu ke kantor imigrasi. Setelah itu, kita ambil tanda terima dan jadwal foto setelah pengambilan sidik jari. Serta selanjutnya, serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran. Selanjutnya, kemudian beli formulir pendaftaran. Setelah itu, lanjut ke tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Lalu membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor. Dan yang terakhir, datang kembali ke kantor imigrasi untuk pengambilan paspor yang telah jadi. Selanjutnya, surat perjalanan laksana paspor. Surat perjalanan laksana paspor ini adalah dokumen pengganti paspor. Surat ini kerap digunakan untuk proses pemulangan warga negara Indonesia ke Indonesia. SPLP atau surat perjalanan laksana paspor merupakan salah satu dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh pemerintah RI untuk digunakan dalam perjalanan masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa poin tentang surat perjalanan paspor ini. Yang pertama itu, dalam rangka pemulangan ke Indonesia pada saat paspor biasa telah dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri. Dan dalam rangka pemulangan ke Indonesia karena yang bersangkutan berada di suatu negara secara ilegal tanpa dilengkapi surat perjalanan Republik Indonesia. Surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin yang pertama tadi, yang berlaku untuk perjalanan untuk wilayah Indonesia. Selanjutnya, surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia yang diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu saja jika paspor biasa tidak dapat diberikan. Surat perjalanan paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin keempat tadi berlaku untuk perjalanan masuk wilayah Indonesia. Selanjutnya, permohonan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia. Penerbitan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal pada perwakilan Republik Indonesia, belum ada pejabat imigrasi sebagaimana penerbitan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia dilakukan oleh pejabat dinas luar negeri. Surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia berlaku paling lama 2 tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali perjalanan. Surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia tidak dapat diperpanjang. Inilah studi kasus dokumen perjalanan, yaitu banyaknya kasus pemalsuan dokumen perjalanan yang terjadi di Indonesia. Pemalsuan terhadap sesuatu
merupakan salah satu bentuk pidana yang telah dari studi kasus yang saya dapatkan, kasus human trafficking atau perdagangan manusia kerap diawali dengan pemalsuan dokumen. Selain kepolisian, peran petugas imigrasi juga penting untuk mengungkap hal ini. Konsultan Jenderal Amerika Serikat pun mewadahi hal ini dengan menggelar pelatihan untuk ratusan penyidik Polda Jatim dan petugas imigrasi. Pelatihan ini berfokus pada pemerang perdagangan manusia dan eksploitasi anak, analisis dokumen, deteksi palsu, hingga filter keamanan paspor dan visa. Kita melawan perdagangan manusia dan dieksploitasi anak. Juga membantu kedua negara kita menjadi semakin sepakat dengan hal ini. Marx menyebut Indonesia memiliki banyak kepulauan yang rentan digunakan sebagai akses perdagangan manusia. Kita mencoba membangun lebih kerja sama dengan kedua negara. Kita ingin support Indonesia melawan isu tersebut. Sebenarnya ini worldwide problem. Gak cuma di Indonesia, juga terjadi sexual exploitation. Di sini bisa saya simpulkan bahwa kasus trafficking perdagangan dalam dokumen perjalanan ini tindakan kriminalitas yang dapat mengancam suatu negara, di mana negara Indonesia akan memiliki eksploitasi yang tidak bagus untuk negara lainnya. Sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.